Kalian percaya nggak kalau makhluk astral itu ada? Kalau aku sih percaya. Halo bro men, kembali lagi di channel Gali Rizal bersama saya Gali Rizal. Oke konco-konco, video kali ini saya ingin membahas tentang hantu banyu atau juga bisa disebut dengan hantu air. Hantu banyu atau hantu air ini sangat dipercayai khususnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Hantu air atau yang dikenal masyarakat lokal yaitu hantu banyu, tepatnya di daerah Palembang, ini terkenal dengan Sungai Musinya yang termasuk sungai terpanjang di Indonesia. Sungai ini banyak menyimpan misteri, diantaranya yaitu hantu banyu atau hantu air yang sangat dipercayai oleh masyarakat sekitar tentang keberadaannya, yaitu hantu air yang berada atau penghuni Sungai Musi. Menurut masyarakat, hantu banyu ini digambarkan dengan sesosok wanita berambut sangat panjang dan wajahnya ini seperti manusia dan juga setengahnya seperti kera atau monyet. Dia juga berlendir dan mempunyai wajah yang cukup menyeramkan. Biasanya hantu banyu ini akan meninggalkan lendirnya di perahu atau di rakit-rakit masyarakat agar masyarakat ini terpleset dan masuk ke dalam air, lalu dia akan melilitnya dengan rambutnya yang panjang. Jadi konco-konco, hantu banyu ini sering menampakkan diri di waktu malam atau hari menjelang sore. Konon kata masyarakat sekitar, kalau hantu banyu ini menampakkan diri, pasti akan ada korban yang menjadi korbannya atau mati tenggelam, terseret dan dililit oleh hantu banyu ini. Kejadian ini sudah sering kali terjadi di Sungai Musi Palembang, dan ada-ada saja orang yang menjadi korban seperti tenggelam mendadak saat berenang dan juga saat mancing atau terpleset saat di atas rakit. Dan ciri korban yang diculik oleh hantu banyu ini, ia akan ditemukan setelah 1 sampai 2 hari setelah ia tenggelam. Mayat ini akan ditemukan dengan keadaan duduk menunduk, melipat kaki ke depan dengan posisi tangan memeluk kaki tersebut, dan biasanya bagian kepalanya ini akan berlubang tepat di bagian umbun-umbunnya. Dan menurut masyarakat bahwa hantu banyu ini telah menghisap darahnya dan juga menghisap bagian otaknya. Bagi anak-anak atau orang yang melakukan kegiatannya di Sungai Musi Palembang ini, cerita hantu banyu menjadi momok tersendiri bagi masyarakat setempat. Konon katanya untuk anak-anak yang menjadi korban, biasanya mengambil mereka sebagai pengantin. Jadi kalau ada anak-anak laki-laki yang meninggal diculik hantu banyu, biasanya anak-anak ini akan dijadikan pengantin, dan akan ada korban selanjutnya dari desa lain, yaitu anak perempuan yang akan dijadikan pengantin untuk anak laki-laki yang meninggal sebelumnya. Jadi menurut legendanya, asal usul hantu banyu ini terjadi pada zaman kerajaan dulu sih. Jadi konco-konco, pada zaman dahulu ada anak raja yang menderita sakit gatal-gatal hingga membuat tubuhnya berbau amis, dan untuk bisa sembuh, pria ini harus menikah dengan perempuan yang ketika lahir dengan kondisi yang masih terbungkus oleh hari-harinya. Ternyata kabar sayembara ini akhirnya terdengar oleh raja dari kerajaan lain.
yang ternyata putrinya terlahir dengan terbungkus ari-ari tersebut. Mendengar sayembara tersebut, lalu sang raja ini meminta putrinya untuk menikahi dengan anak raja seberang yang sedang sakit. Tapi niat raja ini tidak baik. Dia hanya memanfaatkan putrinya untuk menikah dengan pemuda tersebut agar ayahnya dapat memperluas kekuasaannya. Lalu pernikahan pun tetap dilangsungkan walaupun sang putri ini tidak setuju atas kemauan ayahnya. Nah, setelah dia menikah, dia ini akan dibawa ke kerajaan sang pria, dan sewaktu di dalam perjalanan, di tengah perjalanan, dia ini dibawa dengan menggunakan tandu bersama suaminya ini. Karena tidak tahan lagi dengan bau amis sang suami, lalu dia ini menjeburkan diri ke Sungai Musi. Dan setelah dicari-cari, wanita ini pun tidak ditemukan. Nah, sejak saat itulah muncul hantu banyu atau hantu air yang disebut-sebut sebagai jelmaan perempuan dari kerajaan tersebut. Walaupun hanya mitos, tapi kejadian ini sering kali loh di sana, tepatnya di Sungai Musi. Seperti video yang satu ini, ada sekelompok orang yang sedang mencari ikan menggunakan jala, dan dia ini ingin melepaskan ikan yang terperangkap di dalam jala tersebut. Lalu tangan si orang ini dililit dan dijeburkan ke dalam sungai oleh hantu banyu. Berikut videonya. Nah, itu tadi mitosnya tentang hantu banyu yang beredar di masyarakat Palembang, khususnya di Sungai Musi. Dari cerita tersebut mungkin kita bisa ambil sisi positifnya, agar kita tetap waspada dan juga tetap berhati-hati saat melakukan aktivitas di air. Karena resikonya gede cuy, sisip dikit nyawa ikutan hanyut. Pus, gak ada kabar lagi. Oke sobat bermain, sekian video kali ini. Kalau Anda suka, jangan lupa subscribe, like, dan share ke media sosial agar channel ini semakin berkembang lagi dan semakin maju lagi. Dan sekian video dari saya. Salam bermain.